Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Ekspor. Di video kali ini gue pengen ngebahas satu video yang kemarin gue upload di TikTok dan itu viral. Jadi banyak orang yang bilang, wah jualan mimpi nih, kasih angin surga nih. Karena sebenarnya ketika gue bicara soal produk dan produknya itu menguntungkan, banyak hal yang lo bisa dapat dari produk ini. Contohnya yang kemarin gue bahas tuh di video yang ini adalah coconut fiber. Jadi coconut fiber itu sebenarnya ya di lapangan yang kalau misalnya lo bisa langsung dapetin tangan pertama dari si pabrik, harganya itu bisa 2.500 sampai 2.700 per kilo. Nah, kalau lu ekspor ke Cina itu harganya 3.200 sampai 3.500 per kilo. Nah, sekarang kalau gue ambil harga 2.500 dari si pabrik dan ketika lu jual ke Cina itu harga 3.200, artinya keuntungan yang lu dapat adalah 700 perak nih. 700 perak per kilo. Dan lu tahu nggak, kalau misalnya kita bicara 1 ton itu kan berarti keuntungan bersih lu tuh 700.000. 700.000 itu dikali sama satu kontainer ukuran 20 feet itu muat 13-14 ton coconut fiber atau serabut kelapa. Gue hitung lah ya. Nih ya, gue hitung pakai kalkulator. 700.000 per ton itu dikali 13. Artinya per kontainer keuntungan lu tuh 9,1 juta. Banyak orang yang bilang, loh ini kan belum dipotong sama biaya logistik, ini kan belum dipotong sama biaya kontainer dan lain sebagainya. Guys, jadi kalian harus paham di dunia ekspor itu ada namanya freight on board. Artinya keuntungan kalian itu tidak dipotong sama biaya logistik kontainer, karena kalau intinya lu kirim dari Tanjung Priok ke Cina ya itu urusan si pembeli karena bentuknya lah FOB. Tapi kalau misalnya lu ngomonginnya CNF atau CAF ya mungkin beda cerita. Tapi harga ini tuh harga FOB, jadi keuntungannya adalah keuntungan FOB. Buat teman-teman yang nggak paham apa itu FOB, CNF, CAF, TTLC dan lain sebagainya, kalian bisa langsung datang ke aplikasi Bisa Ekspor, download aja di Play Store dan App Store. Kalian bisa langsung belajar di sana. Nah, ini gue tulis di sini keuntungannya adalah berapa nih? 9,1 juta per kontainer. Kalau misalnya kita potong-potong dokumen bla 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 bla, hitung deh. Hitung 2 juta sekontainer. Artinya keuntungan lo tuh 7.100.000. Keuntungan lo 7.100.000 per kontainer. Nah, kalian tahu nggak? Kalau misalnya kita bicara coconut fiber, marketnya ini gede banget di Cina. Bahkan gue pernah bahas di video sebelumnya di ABCDE, itu kalian bisa langsung klik linknya, nanti gue kasih. Itu permintaan satu pembeli aja bisa 10 kontainer, 20 kontainer, ada yang 50, ada yang minta kontrak satu pembeli itu 1.000 kontainer per tahun. Jadi lu bayangin kalau 1.000 kontainer per tahun kurang lebih ya 90 kontainer per bulan. Kalau keuntungan lu 7 juta dikali 90 artinya udah 560 juta. Makanya kalau bicara soal ekspansi bisnis di ekspor dan lu pengen dapetin uang dan pengen sukses di ekspor ya sebenarnya intinya bisa. Contoh ya, kan tadi gue bilang keuntungan satu kontainer adalah 7,1 juta. Kalau misalnya sekarang lu bilang, pengen beli motor NMAX, pengen hasil uang sendiri, gampang. NMAX berapa? NMAX 30 juta. Lu kali aja 5 kontainer, langsung 35 juta. Jadi sebenarnya kalau misalnya gue bicara seperti ini, lu tuh harus tahu bahwa kalau gue mau beli NMAX gue harus jualan 5 kontainer nih. Kalau gue pengen punya mobil gitu ya, pengen punya Avanza kan 200 juta. Ya lu jualan kurang lebih 30 kontainer. 30 kontainer itu baru lu punya keuntungan 210 juta. Kalau lu pengen beli rumah gitu ya, pengen beli rumah yang biasa-biasa aja lah, 1,5 miliar gitu ya. Berarti kalau misalnya gue hitung 1,5 miliar dibagi 7 juta, lo harus jual 214 kontainer. Nah, kalau konsepnya seperti itu, tuh lo harus tahu bahwa di dunia ekspor itu ini tergantung lo kerja seberapa keras, ini tergantung lo bisa jualan seberapa banyak, ini tergantung bagaimana lo konsisten melakukan bisnis ini atau tidak. Gitu. Jadi kalau misalnya lo bicara soal ekspor katanya susah, ekspor itu katanya pembelinya nggak ada yang mau beli dari kita dan lain sebagainya, ya sebenarnya karena lo nggak serius di bisnis ini. Kalau orang bilang, mana ada serabut kelapa modalnya, lu bisa beli dari pabrik 2.500, banyak bro, banyak. Lu tahu di sendiri kalau misalnya teman-teman yang di daerah-daerahnya punya perkebunan kelapa, kan pasti bilang, di daerah saya dibuang-buang, di daerah saya jadi sampah. Itu kalau lu manfaatkan, mungkin harga belinya bisa di bawah 2.500. Gue pernah pergi ke salah satu pabrik di Cilacap, pabriknya udah pabrik mati, terus gue tanya sama bosnya, Pak ini berapa kalau misalnya harga modal? Dia bilang harga modalnya 1.800. Bahkan bisa sampai lebih murah dari itu. Ya emang sampah, ya memang ini harus diolah. Lu nggak bisa bilang kayak nggak bisa semurah itu ya, karena lu nggak mau keliling, lu nggak mau capek, lu pengennya terima jadi. Makanya lu bilang apa-apa susah, apa-apa mahal.
Orang-orang yang bisa melihat peluang, orang-orang yang bisa berkembang. Makanya kalau gue bilang ya, lu mau beli NMAX, lu tinggal jualan berapa? 5 kontainer. Lu mau beli mobil, ya lu harus jualan 30 kontainer akumulasi. Kalau pengen beli rumah, ya lu jualan 200 kontainer. Dapat rumah gede. Kalau pengen bawa ibu umroh atau naik haji gitu ya, tinggal jualan 10 kontainer, 70 juta. Itu bisa dipakai buat 2 orang. Makanya konsep seperti ini harusnya teman-teman paham bahwa dunia ekspor itu tidak sesusah yang kalian bayangkan. Kalian berpikir, ternyata ketika gue bisa ekspor, ketika gue bisa melakukan kegiatan ekspor dari produk A, produk B, produk C, dan lu udah paham sama bisnisnya, itu gampang. Lu tinggal ekspansi dan lu tinggal multiplikasi aja. Lu udah jalan 1 nih, gimana caranya gue jalan 2 kontainer gitu ya. Bisa dari satu pembeli sama, terus lu tanya dia, lu mau nggak order lebih banyak? Atau lu cari buyer lagi yang lain. Kan konsepnya cuma seperti itu. Makanya kalau misalnya bicara soal ekspor susah, kadang-kadang gue bingung sih, maksudnya susah di mana? Apa itu kalian sendiri yang berpikir bahwa itu susah dan emang itu alasan kalian nggak mau maju? Itu kan tergantung sama pilihan pribadi masing-masing. That's why kalau misalnya gue bilang ekspor itu bisa beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, ya memang bisa. Dan tadi gue udah sebut itu possible banget dan itu benar-benar gue alami secara pribadi. Kurang lebih seperti itu video kali ini. Buat teman-teman yang saat ini lagi belajar ekspor, terus semangat, terus berjuang. Memang cari pembeli itu gampangnya minta ampun, cari supply agak sedikit PR. Jadi adalah tantangan kalian untuk bisa ngelihat peluang di daerah kalian masing-masing. Dan gue tidak merekomendasikan untuk lu cari supply di luar daerah lu. Lu orang Semarang, nyarinya di Ambon, di Manado, ngapain? Mendingan orang Semarang cari produk yang bisa ada di Semarang dan lu bisa jual. Be a local hero itu adalah salah satu kunci untuk lu bisa sukses di dunia ekspor. Unless lu udah pengalaman banget, jam terbang udah tinggi di atas 5 tahun dan lo habis itu mau ekspansi kemanapun, terserah karena udah punya uangnya. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan pantengin video-video gue selanjutnya. Yang penting adalah support channel Julio Ekspor ini untuk kita bisa ngebahas edukasi ekspor selanjutnya lebih tajam lagi dan lebih insightful lagi buat teman-teman yang baru pengen masuk ke dunia ekspor. But anyway, last not but least, gue pengen ngomong ke teman-teman semua. Kalau yang pengen belajar ekspor bisa langsung download aplikasinya di Play Store dan App Store dan itu bisa langsung kalian pelajari dan praktekkan. Hopefully itu bisa sangat-sangat membantu untuk buat kalian yang pengen masuk ke dunia ekspor. So see you on the next video. Bye bye.